teman-teman semua. Sekali lagi di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk mengaktifasi akun SIM Zakat. Yang pertama di sini teman-teman harus mendaftarkan akunnya dulu. Kalau teman-teman tidak mendaftarkan akunnya, maka ketika login statusnya di sini yang muncul adalah nomor belum diaktifasi pada sistem. Maka teman-teman kalau pertama kali menggunakan harus mengaktifasi akun dulu. Contoh di sini nama imam masjidnya siapa? Misal nama imam masjid. Ini nama contohnya ya. Kemudian nomor ini digunakan untuk notifikasi. Silakan bisa menggunakan nomor admin ataupun nomor imam musholahnya. Yang penting di sini aktif dengan menggunakan WA. Misalkan di sini nama musholahnya adalah nama musholah. Silakan teman-teman nanti ketikkan aja nama musholahnya apa. Nah, alamatnya mana? Misalkan Malahayu. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal mengirim aktivasi akun via WA. Nanti akan ada sebuah aksi di mana notifikasi masuk. Nah, notifikasi masuk di WhatsApp yang tadi diketik. Nah, di sini akan muncul notifikasinya adalah bahwa kita berhasil meregistrasi. Nah, selanjutnya kita bisa melanjutkan login di aplikasi ini dengan menggunakan nomor yang sudah diregistrasi. Nah, saya coba di sini seperti ini. Kemudian saya sigin akun. Kemudian setelah ini karena sudah terregistrasi akan masuk kode OTP. OTP ini didapat di WhatsApp yang sudah diterima. Nah, di sini ada kodenya 6112. Maka silakan teman-teman bisa menginput sesuai yang kodenya masuk. Seperti ini. Lalu verifikasi token. Nah, token OTP-nya ini nanti akan masuk jika berhasil, maka akan masuk ke halaman dashboardnya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung ke helpdesk jika ada kendala dan join grup jika belum masuk grupnya. Kemudian teman-teman bisa merubah nomor HP di profil musola masjid. Di sini teman-teman bisa mengganti untuk notifikasinya barangkali ingin diubah, atau di sini teman-teman bisa memantau juga untuk sinkronisasi seluruh data musola. Jadi kita bisa memantau seluruh data musola yang ada, nanti akan terpantau di sini. Nah, siapa yang sudah laporan, siapa yang sudah sinkron, kemudian bagaimana validasinya. Nah, kita kembali lagi ke halaman admin. Di sini ada fitur aplikasi. Nah, teman-teman di sini langkahnya adalah melakukan penerimaan dulu. Berapa orang yang bisa diterima? Contoh, ada seseorang yang melakukan zakat fitrah dengan atas nama misalnya Tata Kustara. Nah, Tata Kustara ini dia melaporkan fitrah untuk 5 orang, yaitu beras. Kita tinggal tambahkan saja. Kemudian ada lagi Nana Wardiana misalnya. Nah, di sini dia melakukan zakat fitrah untuk 6 orang. Misalkan di sini bentuknya adalah uang, maka pilih uang. Lalu tambahkan data. Silakan teman-teman nanti bisa tambahkan sampai sampai selesai. Jadi setiap ada yang melakukan zakat, nanti di sini penerimaannya ditulis saja ya. Jadi salah satu anggota keluarganya bisa kepala keluarganya, kemudian berapa zakatnya gitu, untuk berapa orang. Nanti bisa ditulis. Nah, kalau ada kesalahan teman-teman bisa klik edit di sini. Kalau mau hapus bisa dihapus. Saya lanjutkan kembali ke pembagian. Misalkan ini sudah didata semua seluruh menerima zakatnya, penerimaan zakat para yang memberikan zakatnya sudah dicatat semua di sini. Selanjutnya kita masuk ke pembagian. Nah, menariknya aplikasi ini langsung merekomendasikan berapa yang harus dibagikan untuk UPZ, fakir miskin, maupun untuk para yang harus kewajiban menerima zakat. Nah, di sini contoh setelah dilakukan pendataan, misalnya ternyata untuk beras ini pendapatannya ada 1000 kilo. Kemudian untuk uangnya didapat 2 juta misalnya di musola Bapak Ibu. Nah, nanti selanjutnya tinggal kita klik hitung rekomendasi pembagian. Di sini Bapak Ibu tidak usah repot-repot untuk mengkotret atau menghitung karena sudah direkomendasikan oleh aplikasinya. Di sini jumlah penerimaan berasnya sudah tercatat, yaitu 1000 kilo atau 10 kintal. Total jumlah uangnya yang diterima adalah 2 juta. Nah, rekomendasi total untuk fakir miskin yang harus dibagikan paling tidak sedikitnya adalah 500 kilo, dan sedangkan uang paling tidak adalah 1 juta ya, karena apa? 50% dari jumlah penerimaan.
Kemudian ada rekomendasi total pembagian zakat untuk amil dan fisabilillah yaitu 37,5%. Nah, di sini sudah direkomendasikan berasnya yang paling banyak harusnya 375 dan uangnya adalah 750. Jadi tidak boleh melebihi dari itu. Dan rekomendasi untuk penyerahan kepada store UPZ desa itu adalah 12,5%. Di sini sudah dihitungkan yaitu 125 kilo. Nah, tugas Bapak Ibu di sini adalah melakukan laporan. Nah, di sini sudah ada rekomendasinya. Bapak Ibu tinggal menuliskan data penerimaannya. Di sini ada data pembagian zakat untuk fakir miskin. Nah, di sini berapa yang akan menerima? Misalnya, di sini sudah ada rekomendasi yang harus dibagikan adalah paling sedikitnya adalah 500 kilo. Kalau misalkan 600 kilo boleh nggak? Ya boleh. Itu kan tidak dipermasalahkan. Yang tidak boleh adalah kalau misalkan berasnya kurang dari 500 kilo yang harus dibagikan. Karena ini sudah dihitung 50% dari jumlah pendapatan. Contoh misalkan untuk fakir miskin ono misalnya fakir miskinnya, kemudian jumlah beras yang dibagikan 50, jumlah uang yang diterima yaitu misalkan 50.000. Ini contoh saja ya, kita tambah data penerima. Nanti di sini akan muncul rekapitulasinya, dia akan menghitung data berapa lagi yang harus dibagikan. Jadi sistem ini sudah canggih gitu. Nah, ini sudah masuk di sini. Di sini yang sudah dilaporkan ada 50 kilo, uangnya 50.000. Nah, ini harus sama ya teman-teman. Jadi beras paling sedikitnya harus dilaporkannya dan dibagikan adalah sebanyak 500 dan uangnya paling sedikit adalah 1 juta. Saya contohkan biar cepat saja. Di sini misalkan jumlah berasnya adalah 450. Jumlah uangnya di sini ada 950.000 misalnya. Nah, tambah data penerima. Kalau misalkan sudah dilaporkannya sudah sama sesuai rekomendasi, maka akan muncul hijau di sini. Nah, seperti ini. Jadi intinya adalah Bapak Ibu harus menulis atau membagikan sesuai rekomendasi ya. Ini hanya contoh aja, jangan dijadikan pedoman. Jadi nanti dilaporkan harus sesuai pembagian rekomendasi. Jangan kurang dari 50%. Jadi ini sudah dihitungkan oleh sistem. Nah, nanti setelah ini akan muncul di sini notifikasinya bahwa untuk fakir miskin ini sudah sesuai rekomendasi. Kemudian di sini ada juga untuk beras untuk amil zakat. Nah, amil zakat di sini direkomendasikannya adalah paling banyak 375 kilo. Nah, paling banyak yang untuk uang adalah 750. Jadi kalau misal mengambil zakat yang lebih banyak, jatah yang lebih banyak untuk amil zakat dan fisabilillah, maka akan statusnya tidak sesuai rekomendasi. Nah, untuk UPZ adalah segini sesuai dengan kesepakatan yaitu 12,5%. Nah, kalau sudah kita bisa cek datanya. Nah, di sini cek data kita sebelum melakukan sinkronisasi pastikan datanya sudah betul. Nah, ini sudah betul. Lalu terakhir tinggal laporan zakat. Untuk laporannya tinggal klik sinkronisasi. Nah, menariknya nanti ini akan terkirim ke pihak panitia zakat melalui WhatsApp. Anda akan menerima notifikasi langsung di sini. Nah, bisa dilihat notifikasinya bahwasanya bahwa musolahnya sudah melakukan laporan pada jam sekian dan waktu sekian. Di sini sudah ada laporan rekapitulasinya dan ini nanti akan terintegrasi juga dengan WhatsApp-nya Bapak Selamat ya selaku panitia untuk pengambilan store zakat. Nah, itu saja mungkin untuk teknis aplikasi SIM zakat. Satu lagi di sini untuk laporan unduhannya Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa mengunduhnya langsung di sini ada unduh laporan. Jadi kalau sudah melakukan sinkronisasi kita bisa mengunduh laporannya. Barangkali untuk data nanti. Nah, ini nanti akan terunduh dalam bentuk PDF. Jadi ini bisa dijadikan arsip kita maupun di print ataupun disimpan filenya. Nah, ini kita nanti akan mendapatkan catatannya akan langsung bisa tercetak. Nah, itu saja. Terima kasih atas atensinya. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.